sepeda bambu enak, ringan pemirsa. Dan kuat ya, Mas Kri? Asli. Dijamin ya? Dijamin kuat. Garansi? Ada garansinya. Ini udah ada sertifikatnya, Pak. Menjelang petang, Elsa dan Chai, karyawan swasta yang bekerja di perusahaan sektor tambang, memutuskan beristirahat sejenak di restoran yang dihiasi berbagai ornamen bambu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Suasana restoran yang rindang dan bernuansa tradisional membuat mereka nyaman dan rileks. Oke, kalau dari kami sendiri sih sangat nyaman ya untuk berkunjung di tempat seperti ini karena memang pilihan kami di sini itu kami ingin salah satunya ada healing gitu, healing terutama kita ya sebagai pekerja kantoran kan kita tuh penat ya akan pekerjaan gitu. Sehingga tempat ini tuh bisa merefreshkan kembali kita gitu untuk bekerja. Barang-barang alami seperti kayu dan bambu memang membuat suasana lebih nyaman dan kerap dicari. Kelurahan Sukahati di pusat Kecamatan Cibinong merupakan salah satu sentra jual beli dan pembuatan kerajinan bambu di Kabupaten Bogor. Aneka produk kerajinan untuk perabot rumah seperti meja dan kursi bambu hingga kap lampu dengan kisaran harga puluhan ribu hingga jutaan rupiah bisa ditemui di sejumlah sanggar di sepanjang Jalan Sukahati. Salah satu lokasi pembuatannya adalah Yayasan Bambu Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1995. Menurut pendiri Yayasan Bambu Indonesia, Jatnika Nangga Miharja atau Abah Jatnika, bambu memiliki nilai ekonomi berlipat bila diolah menjadi barang kerajinan yang tak hanya memiliki fungsi, namun juga punya nilai seni. Bahkan produknya telah diekspor ke 24 negara. Kayak begini, nilai seninya nggak bisa diukur. Iya kan nilai seninya, ukurannya berapa harganya sama. Ini nilai seni yang mahal kan? Ini nilai seni yang mahal. Mungkin kalau orang pecinta dia jual 200 atau 500 ribu mau deh. Yayasan Bambu Indonesia saat ini mempekerjakan dan membina sekitar 60 perajin bambu. Di antara mereka adalah Ujang Hikmat. Pria asal Sukabumi ini sedang membuat anyaman bambu untuk wadah botol minuman dan tas kecil, pesanan pelanggan yang dibanderol Rp2.000 per buah. Nyaman, cocok untuk anak-anak yang hiperaktif juga kayaknya Mas ya. Iya. Jadi melatih fokus ya. Melatih fokus. Ini soalnya meleng dikit, lihat HP dikit, udah langsung buyar ini. Ada alurnya ya soalnya ya. Buatan saya, ini buatan Bang Ujang. Kelihatan banget bedanya kayaknya. Dari tadi awal mengirat itu. Kayaknya rasa seninya beda nih kayaknya. Kalau Mas Ujang sendiri bisa bikin botol minuman ini sehari bisa berapa Mas? Kalau fokus kita bisa sampai 50-60 50-60 buah per hari. Untuk membuat anyaman, biasanya menggunakan iratan dari jenis bambu tali. Iratan dibuat dari bilah bambu yang dibelah tipis dengan ketebalan kurang dari 2 mm. Bila membuat anyaman bambu membutuhkan fokus dan ketelitian, maka membuat perabot furnitur seperti meja, kursi, atau ranjang dari bahan bambu membutuhkan teknik khusus. Bagian paling penting dari pembuatan furnitur berbahan bambu adalah membuat lubang sebagai lokasi sambungan antar bambu tanpa menggunakan paku. Proses pembuatan lubang disebut ngorek. Saat ini saya bersama Sukri, salah seorang perajin yang sedang membuat ranjang dari bambu. Harga furnitur bervariasi antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah. pisaunya agak-agak harus diinjek ya. Ini aja, injek ya Mas. Ya, iya. Terus Tangan dua. Dia agak jangan terlalu miring juga. Dia ngambilnya dari tengah ya. dari tengah. Ini ya. Iya. Jangan di pisaunya juga jangan di tengah. Ini ya. Ya. Ini ada suara urak-uraknya. Ini yang namanya murek rumit. Murek ya Mas ya. Iya, urak. Oh, untuk Gede banget bapak nih tenaganya. lubangnya begini nih. Masih belum pas.
Berbeda dengan bahan anyaman, bambu yang digunakan untuk membuat furnitur maupun rumah adalah jenis bambu gombong. Bambu jenis ini harus dipastikan kering sebelum diolah. Bambu akan dijemur selama 3 pekan. Tak hanya melayani pesanan rumah bambu dan perabotnya, Yayasan Rumah Bambu Indonesia juga menyediakan jasa pembuatan sepeda bambu. Harga sepeda bambu berkisar antara 5 hingga 20 juta rupiah tergantung kualitas komponen lain yang dipasang. Naik sepeda bambu enak, ringan pemirsa. Dan kuat ya, Mas Kri? Asli, Dijamin ya? Dijamin kuat. Garansi? Ada garansinya. Ini udah ada sertifikatnya, Pak. Dari frame ini bambu asli ini udah ada sertifikatnya. Kalau pesen sepeda ini berapa lama? Kemungkinan kalau request yang nggak ada di stok di sana itu 1 bulan ya. 1 bulan. 1 ya? bulan. Lama juga ya. Tapi kalau dilihat-lihat memang ringan ya Mas ya? Ini Memang sangat ringan, ringan, ya? Saya Pak. angkat-angkat gini aja. Dia kekuatannya bagus, tapi tetap konstruksinya ringan. Karena memang asli natural bambu dia bahannya. Jadi kalau mau berangkat kerja atau ke sekolah bisa nih pakai sepeda bambu. Recommended, Pak. Recommended, Iya, ya. recommended. Selain memproduksi aneka kerajinan berbahan bambu, tempat ini juga melakukan pembibitan bambu. Agar didapat hasil maksimal, waktu pengambilan bibit maupun penebangan bambu memerlukan teknik dan perhitungan waktu khusus. Menurut data Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, di Indonesia saat ini terdapat 175 jenis bambu dari hampir 1.500 jenis bambu yang ada di dunia. Sejak masa lampau, penduduk Nusantara telah memakai beragam produk bambu untuk berbagai keperluan. Yayasan Bambu Indonesia juga memberikan pelatihan kepada warga sekitar. Mereka juga mendapat komisi atau produk yang dibuat dan dijual ke pemesan. Hal inilah yang membuat kawasan Sukahati berkembang sebagai sentra kerajinan bambu. Di antara mereka adalah Agus yang mengikuti pelatihan sekitar 25 tahun lalu. Kini ia memiliki sanggar yang membantunya mencukupi kebutuhan keluarganya. Hiasan seperti kap lampu dihargai antara 50 hingga 75 ribu rupiah, sedangkan furnitur dijual antara 300 hingga 1,5 juta rupiah. Konsep hari itu target saya itu mending lebih dari 1 juta ya. Kalau untuk perputaran kita ya, kalau memang bisa bagus 2-3 juta, itu ya lebih bagus ya, alhamdulillah gitu ya. Mentok-mentoknya nggak sampai, kalau kita berjalan, namanya usaha berjalan tuh jangan sampai untuk sekarang ya, untuk sekarang 1 juta tuh jangan sampai kurang gitu. Kalau bisa, tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah ada aja gitu. Bambu juga bermanfaat bagi lingkungan. Daun yang rimbun menghasilkan banyak oksigen. Akarnya yang menyusur jauh ke dalam menggemburkan tanah dan mencegah erosi. Cepat berkembang, mudah ditanam dan tak membutuhkan perawatan mahal, membuat bambu menjadi salah satu material berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dari Sukahati kita belajar bahwa bambu bukan sekadar tanaman liar. Di tangan para perajin, bambu menjadi sumber penghidupan, warisan budaya, sekaligus solusi ramah lingkungan untuk masa depan. Edi Dwi Agung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.